Selamat pagi, saudara-saudara. Bersyukur kita bisa kembali mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh berjumpa dengan firman-Mu. Bila Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, terang. Biarlah firman-Mu tersingkap. Karena kalau firman-Mu tersingkap, itu memberi pengertian kepada kami, Tuhan. Itu memberikan kepada kami jalan, memberikan kepada kami terang, sehingga kami bisa keluar dari kebodohan kami dan hidup di dalam terang Allah. Biarlah firman-Mu menyingkapkan, menguatkan, memberi kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, kita kembali membahas seri buah roh. Kenapa kita terus mengerjakannya? Seperti yang sudah saya bilang, buah roh ini sesuatu yang permanen, kekal. Ketika kita mendapatkannya, kita betul-betul mendapatkannya untuk kekekalan. Jadi tidak akan mungkin sia-sia, ini tidak akan hilang. Ini begitu kita usahakan terus-menerus dan kita mendapatkannya, kita akan terus memilikinya sepanjang hidup kita, bahkan sampai kekekalan. Karena jiwa kita ini kekal, saudaraku. Nah, lalu ini harus dikerjakan oleh roh, karena bisa aja orang menunjukkan hal-hal yang mirip dengan buah roh, baik, setia, tapi tetap, saudaraku, itu dalam batas jiwa. Sementara Allah menginginkan itu dalam ukuran roh yang jelas pasti bukan jiwa nia. Dan ini nggak mungkin dikerjakan tanpa bantuan Roh Kudus. Kita pasti menyadari suatu hari semua kesabaran, semua kebaikan, semua kesetiaan, semua kasih kita, semua sukacita, semua damai sejahtera, semua kelemah lembutan kita, penguasaan diri kita, semua ini terbatas. Saudaraku, perlu Roh Allah yang mengerjakannya bersama-sama dengan kita. Mari kita kembali melihat ayat ini di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi tidak ada hukum yang menentang buah-buah roh, karena semuanya ini baik ya. Nah, kita akan membahas mengenai kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan ini apa? Kelemah lembutan ini adalah suatu sikap yang tunduk, taat kepada otoritas Allah gitu ya. Atau otoritas yang juga diberikan oleh Allah bagi kita, pemerintah, orang tua, pemimpin, dan sebagainya ya. Jadi lemah lembut ini satu sikap yang tunduk, taat. Berlawanan dengan itu pemberontakan, yaitu rebellion, melawan, meronta-ronta, tidak puas, dan terus ya menunjukkan sikap perlawanan gitu terhadap apa yang Allah tetapkan. Dan ini nggak ringan gitu saudara, karena ini berat akibatnya gitu, pemberontakan dan sebagainya. Makanya kelemah lembutan ini salah satu buah roh yang baik gitu dan dipuji-puji oleh Allah. Memang berbeda dengan dunia ya. Dunia mencari orang-orang yang kayaknya tuh berteriak keras, vokal, meronta-ronta, menghentak-hentakkan kaki, menjerit. Tapi itu sebetulnya bukan kekuatan, itu jiwa nia. Orang marah, orang berteriak, itu kan jiwa nia. Tetapi orang tetap lembut, orang tetap tahan dalam tekanan, orang tetap ramah, orang tetap bersikap baik, lembut kepada orang, itu adalah kekuatan, saudaraku, bukan kelemahan. Jadi orang berpikir orang yang lemah lembut itu lemah. Tapi kenyataannya terbalik, orang yang lemah lembut ini adalah orang yang kuat, karena dia bisa betul-betul mengendalikan ya rohnya, jiwanya. Ambil contoh kan, kalau adalah pesawat gitu yang badannya besar ya, kayak Boeing kayak gitu, semakin maju, semakin modern pesawatnya, semakin lembut nanti kalau dia landing gitu, mendarat tuh nggak gujuk-gujuk gitu, nggak, wah, kan itu besar badannya dan berat ya, bertonton beratnya, tidak bunyi-bunyi, tidak wah bertok-bertok gitu. Tapi semakin landingnya tuh semakin mulus, semakin soft, dan bahkan orang bisa tertidur gitu, tiba-tiba udah nyampe aja. Nah, itu menunjukkan kekuatan walaupun itu lembut. Kalau pesawatnya malah ribut dan sebagainya, itu menunjukkan kelemahan dari pesawat itu. Jadi kelemah lembutan ini satu power, satu kekuatan. Dan Alkitab memberi kita ya orang yang memang bisa dibilang itulah orang yang lembut yang pernah ada di muka bumi. Kita bisa membaca di sini Bilangan 12 ayat ketiga, kita baca ya.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Wah, indah sekali ya. Punya sikap yang seperti Musa ya. Allah sendiri yang beri kesaksian bahwa pun Musa adalah orang yang lembut hatinya, katanya. Lebih dari siapapun yang ada di muka bumi. Bayangkan betapa hebatnya ya Musa ya, sampai di titik lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, tapi hati-hati juga, saudara jangan menggambarkan Musa ini lembut tuh tanda kutip kayak apa tuh, cowok yang ke cewek-cewekan lah gitu, yang KW hai gitu-gitu. Bukan yang lembut-lembut begitu, lembut bukan begitu. Lembut bukan lembut di dalam penampilan luar gitu, tapi lembut di dalam hati. Musa ini melakukan banyak pekerjaan yang luar biasa, keren dan penuh mujizat, penuh otoritas gitu. Dia belah laut, dia marah mukul ini batu dan keluar air. Pokoknya dia melakukan hal-hal yang spektakuler dan sangat cowok banget lah gitu, dan mimpin jutaan orang Israel. Dia maju di depan Firaun dan bilang akan ada tulah dan sebagainya. Dia melakukan hal-hal yang gagah perkasa, dan bahkan bisa dibilang nggak ada lagi lah nabi-nabi yang mujizatnya tuh jauh lebih banyak dibanding Musa sendiri. Itu nggak ada. Dia nabi yang penuh mujizat. Nah, kunci dari itu adalah hatinya yang lembut. Dan tentu saja ini teladan. Kita pasti jauh lah hatinya dengan hatinya Musa. Dia tuh betul-betul lembut, apa-apa dia mengadu kepada Tuhan. Kalau dia disakiti, dia mengadu Tuhan, ini udah gini. Nah, Tuhan yang membela Musa malah. Kalau kita kan sibuk membela diri sendiri gitu. Ya saya juga sama, pasti begitu. Kalau udah orang menyakiti kita, kita sibuk membela diri dan balas menyakiti orang lain. Tapi Musa ini enggak ya. Dia belajar untuk Tuhan, ini masalahnya gini. Ya biar engkau yang menghakimi, biar engkau yang bertindak, dan dia rela apapun keputusan Tuhan. Dan ini luar biasa lah. Dan ini adalah teladan orang yang lembut hatinya. Dan ini kekuatan. Semakin orang lembut hatinya, lemah lembut, semakin besar otoritas yang akan dia miliki. Karena orang yang lemah lembut ini, orang yang tunduk kepada otoritas. Orang yang menerima otoritas, dan karena dia tunduk kepada otoritas, dia juga akan diberi otoritas oleh Allah. Makanya Musa bisa mewakili Allah melakukan hal-hal penghakiman ya terhadap ini dan ini, menghukum dan sebagainya, karena dia orang yang lembut hatinya. Jadi semakin kita mau dibentuk Roh Kudus menjadi pribadi yang lembut hatinya, semakin besar otoritas yang akan Allah beri kepada kita. Tapi semakin kita memberontak, ya semakin gak akan ada power ya, semakin tidak ada otoritas dalam hidup kita. Kata-kata kita itu kayak gak ada bobotnya lah gitu. Nah, biarlah Tuhan melembutkan hati kita. Dan saudaraku, Musa ini bagaimana bisa jadi lembut seperti ini gitu. Nah, saya percaya pasti ada proses dalam hidupnya yang membuat dia menjadi lembut. Nah, kita harus melihat bahwa Musa ini betul-betul dihabisi oleh Allah ya. Dia waktu gagah perkasa di umur 40, dia mau membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan kekuatannya, dia membela orang Israel, dia membunuh orang Mesir, dia berpikir, dia sangkanya dia bisa membebaskan saudara-saudaranya, yang ada malah kacau saudaraku. Yang ada malah lari, yang ada malah dia terpuruk lah, pergi aja dari Mesir. Nah, disinilah letak kita sekarang, kebanyakan kita dan anak-anak muda kebanyakan mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kesanggupan, pemikiran, semua yang ada pada kita untuk melakukan pekerjaan Allah. Tapi kita akan menyadari bahwa seperti Musa ya, semua ini terbatas, dan kita akan satu titik menyadari nggak sanggup kita melakukan semua itu. Dan orang anak muda ya pasti kan punya semangat, punya tenaga, berpikir bisa lakukan banyak hal, ternyata terus-terus dilakukan, satu titik burn out, dan kita sadar kita tuh terbatas, kita tuh manusia, tidak bisa menanggung semua beban dalam hidup dengan semua kekuatan kita. Dan Tuhan sudah merangkaikannya ya. Dan Musa sendiri mengalami keadaan ini, yaitu satu keadaan ya menyadari ya kekuatannya dihabisi intinya. Kita melihat Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal,
yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wal yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, jadi di sini dikatakan, ya jelas ya, di ayat ke 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi Allah pasti akan menghabisi kekuatan kita sampai kita sadar ya kita ini lelah, lesu, tak punya tenaga, tak berdaya. Barulah kita mencari kekuatan yang bukan dari diri kita. Dan ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dan kuncinya adalah di ayat ke 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Dan ini bukan main-mainnya ternyata. Saudara berpikir menanti-nantikan itu berapa lama? Dan ternyata kalau kita mempelajari kisah Musa yang disebut menanti-nantikan Tuhan itu 40 tahun. Musa tuh menanti-nantikan Tuhan di padang ya gembalaan gitu, di seberang padang gurun. Dia di Midian ngembalain domba tiap hari, dari awalnya pangeran ya, yang awalnya penuh dengan keperkasaan, dan tiap hari hanya mengembalakan domba, dan itu pekerjaan yang membosankan, dan ya gitu-gitu terus 40 tahun. Dan ya sudah, semua impian, semua cita-cita dia untuk mengembalakan Israel ini keluar dari Mesir ya udah sirna ya, udah 40 tahun tiap hari bertemu kambing domba, ya udah aja ya, mau ngapain mikirin yang besar-besar gitu, ya udah aja gitu. Nah, tapi di titik dia habis dengan dirinya sendiri, dan Tuhan tahu 40 tahun itu adalah masa penantian. Lalu orang ada pernah bertanya, kenapa terlalu lama 40 gitu, dan kenapa nggak lebih cepat, mungkin 30 tahun dan sebagainya. Ada orang bilang ya karena Tuhan tidak bisa mengerjakannya dalam waktu 39 tahun, 38 tahun. Di 40 tahun penantian itulah baru Musa itu betul-betul selesai gitu, dengan kepercayaan kepada kekuatannya sendiri. Di umur 80 dia udah nggak percaya dengan ya apa yang ada padanya itu bisa membebaskan saya, udah nggak ada. Disitulah Allah malah mulai bekerja. Dan ternyata pas keadaannya udah begitu, ya apa yang dilakukan Musa tuh udah luar biasa dibanding apa yang bisa dia lakukan waktu dia umurnya 40. Waktu dia 80, dia melakukan banyak mujizat. Dia bisa berhadapan dengan Firaun dengan gagah berani. Dia bisa dipakai untuk membelah laut. Dia bisa dipakai menurunkan roti mana. Ya, dia bisa dipakai untuk menurunkan burung puyuh. Dia bisa mengadakan gempa bumi. Dia bisa berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan hal-hal yang luar biasa terjadi setelah menanti-nantikan Tuhan selama 40 tahun. Jadi ini bukan perkara yang ringan, yang menanti-nantikan Tuhan tuh gampang. Boro-boro saudara, kita menanti-nantikan Tuhan berapa jam juga udah nggak kuat. Tapi kuncinya memang di situ. Semakin banyak menanti-nantikan Tuhan, semakin banyak kekuatan yang ada pada kita. Dan semakin kita menanti-nantikan Tuhan, semakin kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan anak muda pasti nggak akan mau. Hanya orang-orang yang sudah mengalami pukulan demi pukulan, baru mengerti bahwa dirinya itu tidak bisa diandalkan dan dia harus mencari Allah gitu. Nah, saudaraku, selain Musa yang harus menanti-nantikan Tuhan, dan penantian itu pasti membuat hati itu remuk, saudaraku, udah gitu. Penantian yang panjang itu melemahkan manusia lah, dan membuat hati itu remuk lah. Kok terus ya begini keadaan tuh, kok nggak berubah-berubah, tuh hati manusia tuh remuk dan pasti berat. Cara yang lain yang Allah bisa pakai untuk meremukkan hati adalah ya krisis ya. Krisis itu keadaan yang berat, pukulan yang hebat, dan membuat orang hatinya remuk. Dan salah satu yang mengalami hati yang remuk karena krisis adalah Daud, saudara. Daud ini mengalami keadaan yang berat. Dia akhirnya jatuh dalam perzinahan. Dia membunuh Uria, dan dia
ditegur Nabi Nathan dan hatinya hancur dan remuk, dan dia gambarkan itu ya sampai akhirnya dia sadar ya bahwa ya dia nggak bisa gitu untuk mengandalkan dirinya sendiri. Nah, saya baca di Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah, jadi hatinya hancur, hatinya remuk karena kegagalannya. Dia sadar dirinya itu nggak sehebat yang dia kira. Dia salah menilai dirinya sendiri bahwa dia tuh tidak sekuat yang dia kira. Dia tidak sesuci yang dia kira. Dia tidak ya maksudnya mengandalkan Tuhan seperti yang dia kira, dan akhirnya dia jatuh dan dia terpukul. Ketika firman Allah datang, dia mengakui bahwa dia gagal dan hatinya hancur dan remuk. Dan Tuhan hebatnya tidak memandang rendah, tidak memandang hina hati yang hancur, hati yang remuk tidak dipandang hina. Tuhan membalut, menyembuhkan, dan membuat hatinya pulih, dan malah membuat hatinya lebih bergantung kepada Allah. Nah, saudaraku, untuk mendapatkan hati yang lemah lembut, ya ada dua jalan. Saudara. Kita akan dibuat menanti yang begitu panjang, sehingga hati kita hancur dan remuk, atau kita akan mengalami pukulan-pukulan di dalam hidup, peremukan-peremukan dalam hidup, dan membuat krisis, membuat hati kita itu hancur, remuk, dan tidak bergantung lagi kepada diri sendiri. Atau kita bisa kepahitan dengan banyaknya hal itu, kepukulan-pukulan dalam hidup, atau doa-doa yang tidak dijawab, kita bisa marah kepada Allah dan makin keras. Ya, itu pilihan. Tapi cara Allah pasti terus begitu. Kita dibuat menanti begitu panjang, atau kita mengalami pukulan-pukulan sehingga kita remuk, barulah hati kita ini bisa nggak keras, saudara, bisa lembut. Tuhan memberi jalan buat kita. Dan ya, hati yang lembut ini berharga di mata Allah, karena ini akan memegang otoritas gitu ya dalam hidup kita. Nah, kita bisa melihat seperti Musa ketika dia sudah dipermukan, ya dia punya sikap yang berbeda ya. Kita bisa melihat di ayat di sini Ibrani ya, Ibrani 11 ayat 27 ya. Ibrani 11 ayat 27. Saya bacakan 1 2 3. Karena iman maka ia, ini Musa ya, telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi Musa mulai bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Dia dulu melihat kemampuannya, logikanya, apa yang dia bisa lakukan, dan dia berpikir akan membebaskan orang Israel dengan kekuatan yang ada padanya. Tapi setelah dia dihancurkan oleh Allah, dia mulai bisa melihat sesuatu yang selama ini tidak dia lihat, yaitu kekuatan Allah yang bisa membawa orang Israel. Nah, setiap kita, saya juga bergantung kepada apa yang kita lihat, itu sudah pasti. Mengandalkan logika, resources, apa yang ada pada kita, masuk akal nggak kita melakukannya, berhitung-hitung dengan semua apa yang ada pada kita. Tetapi kalau orang udah dihancurkan, dia mulai melihat sesuatu yang tidak dia lihat dengan mata, dia melihat Allah di balik yang terlihat, dan kalau dia tahu bahwa Allah ada di sana, ya dia mulai yakin bahwa Allah bisa mengerjakan apa yang tidak mungkin ini. Nah, saudaraku, Musa mengalami proses penantian yang panjang. Daud mengalami krisis dalam hidupnya, sehingga hatinya remuk dan hancur, barulah hatinya lembut, dan akhirnya mereka punya otoritas. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita juga sama. Ada kegagalan-kegagalan dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Ya, itu jangan dijadikan hati kita semakin keras. Jangan kita semakin, saya pokoknya nggak mau melakukan itu lagi, karena nanti saya harus bertekad lebih kuat. Nah, bukan begitu. Tapi saudara, Tuhan, saya tidak bisa lagi andalkan hidup saya tidak bisa lagi andalkan tekad saya tidak bisa lagi andalkan diri saya. Saya sadar saya butuh Tuhan untuk mengerjakan hal-hal ini. Saya perlu bergantung kepada Allah supaya saya bisa hidup benar, hidup kudus, supaya saya hidupnya berkenan. Saya tidak bisa andalkan diri saya bergantung kepada Allah. Lalu ya kita semakin firman-Mu mentaati firman-Mu berkata seperti ini,
Aku tidak sanggup Tuhan melakukannya. Tapi biarlah aku tunduk, taat, pilih kepada aku kekuatan melakukan firman-Mu karena firman-Mu yang benar. Hati kita mulai mau tunduk kepada firman Allah, walaupun kita sadar kita tidak mampu melakukan firman-Nya, tapi hati kita udah mulai mau menerima ya firman Allah harus kita taati dan lakukan walaupun kita tidak sanggup, dan kita bisa berdoa, Tuhan aku tidak sanggup gitu. Tapi biarlah aku ya percaya Roh-Mu yang akan mengerjakan dalam aku mau tunduk, aku mau taat. Nah, sikap seperti ini adalah buah roh, tidak akan bisa dihasilkan dalam doa satu malam, tidak bisa. Ini proses dalam hidup, ada peremukan dan ada penantian yang panjang, membuat hati ini remuk, saudaraku, dan mulai lembut dan tergantung kepada Allah. Dan Tuhan bilang, berbahagialah orang yang lembut ya hatinya ya, karena mereka nanti akan mewarisi bumi gitu, hebat sekali. Jadi lembut hati itu berkaitan dengan otoritas. Semakin orang lembut, semakin banyak otoritas, semakin banyak kuasa yang akan Allah Tuhan percayakan kepada orang itu, semakin dia mau melembutkan hati, tunduk kepada Allah, semakin dia akan diberi kekuatan dan otoritas supranatural. Nah, biarlah saudara dan saya mengembangkan hal ini. Biarlah Roh Kudus membentuk kita, ketika kita dibuat remuk hatinya, disitulah kita mulai menyadari, Tuhan, biarlah aku belajar untuk melembutkan hati ini, memberikan hati aku ini ya di tangan Allah lah ya, dihancurkan, dibentuk, dibuat menanti dengan panjang, mengalami keadaan yang sukar. Biarlah hatiku tidak semakin keras, tapi biarlah hatiku semakin dilembutkan dan mengandalkan Allah, tunduk kepada pengaturan Allah, dan biarlah Tuhan memberi otoritas. Dan saudara, orang-orang yang luar biasa lah ya, mereka tuh mau menerima pengaturan Allah, walaupun pengaturan itu buat manusia biasa kita nggak akan bisa diterima lah ya. Seperti Watchman itu menerima lah pengaturan Allah, dia dipenjara 20 tahun sampai matinya di camp penyiksaan. Padahal dia bisa kabur, dia tuh udah keluar dari Cina, tapi dia balik lagi karena dia mau menyelamatkan jemaatnya supaya jangan tercerai-berai, dianiaya, tapi dia lari gitu. Jadi dia udah di luar Cina, dia masuk lagi, padahal dia bisa nggak ditangkap gitu, tapi dia sengaja memberi diri untuk ditangkap dan dipenjara. Ini wah sulit sekali lah ya, bagaimana mungkin kita punya kesempatan hidup enak, bebas, merdeka, tapi kita memilih untuk dipenjara gitu. Ini udah sulit buat manusia biasa, tapi Watchman ini memberi teladan, ya tunduk kepada pengaturan Allah, dan ya dia memberi teladan bahwa ya pengaturan Allah ini kadang nggak enak lah buat tubuh jiwa kita, nggak enak, tapi buat roh kita ya akan memberi kebebasan, kelegaan, dan otoritas gitu saudara. Ya mari kita mengizinkan Allah membentuk hati kita agar lembut. Amin. Bapa, kami mau percaya lemah lembut adalah jalan supaya mendapat otoritas dan mendapatkan kuasa yang berlimpah-limpah. Orang yang lemah lembut lah yang akan menguasai bumi, yang mewarisi bumi, yang mengatur bumi. Karena dia akan menerima otoritas daripada Allah. Kami akui, kami memberontak. Kami akui, kami tidak suka dengan ketetapan Allah. Kami akui, kami tidak suka diatur-atur. Kami akui, kami tidak suka dengan banyak hal dalam hidup kami yang Allah izinkan. Tapi biarlah kami mau belajar satu hal, bahwa pengaturan Allah pasti untuk kebaikan kami. Pengaturan Allah pasti untuk ya membentuk hati kami. Ajari kami untuk menyerahkan diri kepada pengaturan Allah. Ajari kami untuk tunduk, hatinya tidak merontak, hatinya tidak berteriak ketika Allah mengatur begitu banyak hal dalam hidup kami. Kami mau menerima semua itu dan menerima otoritas itu. Biarlah kami masuk ke dalam orang-orang yang dipakai Allah untuk mewarisi bumi. Karena kami memberi hati kami dilembutkan. Biarlah tidak muncul kepahitan, tidak muncul kegeraman, tidak muncul amarah dan dendam karena perlakuan-perlakuan yang buruk yang terjadi atas hidup kami. Tapi biarlah kami menanggung itu dan menyadari itu adalah pengaturan Allah atas hidup setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus melembutkan hati setiap kami. Seperti Daud berkata, hati yang hancur, jiwa yang remuk ini, tidak Kau pandang hina ya Allah. Engkau menerima persembahan hati yang hancur, jiwa yang remuk ini. Biarlah Tuhan bekerja melalui hati yang hancur dan jiwa yang remuk ini. Terima kasih Bapa.
Biarlah Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Biarlah kami terus menghasilkan buah boro ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.